Itu benar sosok tersebut atau bukan? Yang katanya pintunya digedor itu ya 3 kali itu ya. Iya. Kalau untuk kasus mutilasi, berarti masih ada potongan anggota tubuhnya yang belum didapat nih, masih belum lengkap nih. Ini kalau kita bilang secara umum atau general nih kita bilangnya amulet ya. Itu arwah perempuan, dia dari Thailand. Waktu itu ya biasanya kita suka dikasih mimpi sih kalau misalnya kita kita adopsi ya. Ya sama kayak gumantong lah anggapnya, cuma kalau ini kan arwah perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya, amin. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis, Kupas Mistis, acara yang membahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema kita malam hari ini yaitu kasus mutilasi penyebab arwah tidak kembali. Mungkin buat Sobat Kumis di rumah ini masih ada hubungannya sama yang lagi rame belakangan ini, kasus pembunuhan mutilasi di Jawa Timur nih. Dan saat ini telah hadir di story kita tamu kita yang istimewa. Beliau seorang tarot counselor dan psikometafisik spiritualis. Mari kita sambut Mas Zen Tarot. Mas Zen, selamat malam. Ya, malam. Apa kabar? Baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Makanya kita bisa ketemu lagi nih di sini. Iya. Kan kalau Mas Zen terakhir kesini bulan apa tuh? Masih Bulan awal-awal tahun ya kayaknya. Awal tahun ya. Iya. Jadi lumayan masih sekarang banyak cerita baru nih kayaknya nih. Ya lumayan lah. Nah kalau sebagai tarot counselor gimana nih? Pernah nggak ikut meditasi gitu di suatu tempat tertentu? Kalau meditasi ya pastinya, karena kan kita kan pasti akan selalu kita bilang mengupgrade diri kita, selalu melatih dan mengasah lah kita bilang untuk di spiritualnya, bukan di supranaturalnya. Iya, dan berarti emang itu memang harus continue ya? Harus continue ya, cuman sebenarnya kita nggak perlu ke suatu tempat, tapi kita bisa juga di rumah sendiri itu juga bisa sebetulnya. Yang penting keadaannya tenang. Keadaannya gitu, tenang, keadaannya juga lagi nggak berisik kayak gitu, kita bisa lebih konsen, itu aja sih sebetulnya. Berarti kalau begitu kebanyakan ngambil waktunya malam hari mungkin ya? Biasa kalau saya sebelum tidur dan baru bangun. Karena pas kita otak tuh masih nggak terlalu Relax lah, pokoknya masih relax ya. lah, Iya. masih kondisi theta. Mas Zen ini kalau misalnya ngomongin tarot, ada nggak sih tarot klasifikasinya gitu atau spesialisnya gitu tertentu nggak? Maksudnya untuk seorang Mas Zen nih. Oh kalau maksudnya kelas-kelasnya gitu ya. Kalau tarot itu kan biasa yang kita tahu itu ada tarot kan ada 3. Ya ada tarot yang psikologi, ada tarot intuisi dan tarot spiritual. Nah itu 3-tiganya itu beda. Kalau orang yang mungkin lebih ke arah untuk tahu tentang dirinya, tentang pikiran atau gimana, itu lebih ke psikologi, ke solusi diri lah kita bilangnya. Ya tapi kalau untuk tarot intuisi lebih ke arah kita melihat sebuah gambar, kita menganalisa. Intuisi kita itu menganalisa ini artinya apa sih, perjalanannya seperti apa sih, itu lebih seperti itu. Nah kalau tarot spiritual itu lebih ke arah yang untuk mengecek suatu energi, ya, untuk mengecek tempat ini ada something atau enggak, atau kita lihat seseorang ini disantet atau enggak. Nah itu bisa kelihatan dari tarot. Dan itu ada spesialisnya sendiri gitu? Iya ada spesialisnya sendiri. Kalau Mas Zen yang di mana nih kira-kira? Kalau saya sih sebenarnya 3-tiganya memang saya dalemin. Bisa berarti ya? Bisa. Cuman saya lebih konsentrasinya sekarang ini ya. Untuk sekarang ini karena mental health seseorang lagi banyak yang terganggu. Jadi saya lebih mendalami yang psikologinya kalau sekarang. Tapi yang tetap yang spiritual tetap saya jalanin juga sih untuk case-case yang tertentu. Karena kan klien itu datang dengan case yang berbeda. Seperti itu. Sebenarnya saya penasaran dengan nama psikometafisik spiritualis. Itu bisa dijelasin sedikit nggak apa gitu? Psikometafisik itu adalah kayak kita bilang suatu aliran yang kita mengkaitkan ilmunya itu gabungan antara psikologi dengan metafisika. Gimana bisa berkesinambungan gitu? Nah jadi gini, kalau kita lihat, misalkan kita kan lihat nih seseorang dari gesturnya, dari dia punya
apanya kita bilang gerak-geriknya, Body language ngomongnya gitu. Ya body language-nya, micro expression-nya itu kan kita dari psikologi ya. Tapi kan hal itu bisa dimanipulasi, Mas. Bisa dilatih. Bisa dilatih untuk dimanipulasi supaya misalnya orang ini nih kok kelihatannya baik ya, tapi ternyata enggak gitu. Misalkan seperti itu. Oh, itu bisa ya? Iya, bisa. Jadi kan dia bisa mengubah dirinya dia itu bukan menjadi dirinya dia. Tetapi dengan metafisika kita tahu tanggal lahirnya, jam lahirnya, wetonnya lah kita bilang kayak gitu. Itu udah nggak bisa lari karena itu memang blueprintnya dia. Settingan pabrik gitu ya? Iya, settingan pabrik, nomor kode. Tapi itu pasti maksudnya ketika sudah dicocokkan dengan tanggal lahir, terus ngelihat gaya gestur tubuhnya gitu. Berarti kadang ada keanehan dong antara tanggal lahir dan gestur tubuhnya tidak cocok gitu. Tidak sebenarnya cocok. Misalkan dilihatnya, wah orang ini kok kayaknya bagus ya, oke banget gitu sifatnya atau gimananya. Tapi pas dicek, kok kayaknya tidak sesuai dengan blueprintnya gitu ya. Terus gimana itu? Tapi ternyata, ya ini kan kalau kita bilang orang umum dengan aslinya kan beda. Ketika lagi tampil, dia menjadi diri dia yang ketika lagi ditampil nih. Bener. Ketika pas lagi di belakang kita nggak tahu kan originalnya seperti apa. Tapi saya pernah ketemu dengan satu orang tuh yang kayak gitu. Oh, dilihatnya ini bagus nih. Tapi pas saya pernah cek iseng untuk lihat dia punya wetonnya atau kita bilang blueprintnya, kok kayaknya agak-agak beda gitu ya. Tapi ternyata memang orangnya pada aslinya seperti yang udah kita cek gitu. Tapi dia memang bisa menampilkan dirinya itu seakan-akan diri yang terbaiknya. Iya. Paham. Jadi itu akan keluar ketika lagi mungkin sendiri ataupun orang-orang yang memang ketika dia lagi di kondisi orang-orang terdekat lah kita bilang. Bisa dibilang kayak gitu, baru bisa gitu. Baru bisa kelihatan. Oke, berarti benar ya ada istilah. Enggak, dia aslinya nggak gitu. Padahal iya gitu. Nah, di zaman sekarang itu tarot itu jadi pilihan anak muda nih. Oke. Yang ya bisa dibilang kebanyakan sih FOMO ya. Nah, menurut Mas Jin sendiri gimana tuh? Oke, jadi begini ya. Ini saya juga pengen speak up juga. Jadi banyak banget orang-orang itu tuh yang ikut-ikutan. Misalkan baru beli kartu tarot, tapi kan ada bukunya. Mereka mempelajari dari bukunya, terus tinggal buka praktek. Kan gitu. Ada kasus kan yang pernah lihat gak viral tuh di Instagram yang orang lagi tarot reading. Dia menggunakan jasa tarot reading di jalanan. Harganya cuma 5.000. Tapi dibilang dia bakal dipecat dari pekerjaannya. Oh, jadi berantem di situ. Nah, itu kan karena mereka tidak memiliki basic pendidikan tarot secara baik. Ya, jadi kenapa orang bilang kok ada tarot yang harganya mahal, ada tarot yang harganya murah? Iya. Itu karena dilihat dari kualitasnya, pendidikannya apa. Tarot itu memang ada seminarnya, ada kita bilang ada kelasnya. Nggak bisa sembarangan kita cuman dari buku kita baca langsung buka praktek, nggak bisa. Ada tata caranya semua. Soalnya emang yang saya tahu tarot itu emang dijual bebas kayak di Gramedia tuh waktu itu ada, saya pernah lihat gitu. Memang ada, itu hanya untuk orang buat untuk iseng-iseng buat lihat-lihat atau gimana. Pengetahuan aja lah ya. Pengetahuan, nggak didalemin itu. Nah, kalau didalemin kan kita harus ada certified-nya. Ada certified-nya. Minimal kalau kita berkecimpung di dunia tarot itu harus CHT lah minimal, gelar CHT. Apa tuh CHT? CHT itu Certified Hypnotherapist. Minimal ada itu. Kalau nggak psikolog lah kita bilang. Kayak kita bilang lulusan psikologi atau apa. Ada. Dan banyak juga nih anak-anak muda yang sekarang ini kan tadi Mas Jan sendiri bilang terkena penyakit mentalnya lah gitu. Iya. Dan atas diagnosis sendiri tuh dia kan kadang wah gue nih kayaknya maaf kata misalnya atau bipolar. Oke. Ada kaitannya enggak dengan ilmu psikometafisik spiritualisnya Mas Zen nih gitu? Oh iya, ada. Jadi kita akan melihat sesuatu itu dari yang tadi saya bilang ya, psikologi dan metafisika. Contoh, dia mengklaim dirinya dia ini bipolar. Kita akan lihat dari psikologinya dulu. Kita bilang adanya pengetesan secara psikologi. Terus? Jadi apakah dia seperti ini? Terus kita ngomong, tanya jawabnya gimana, pre-talknya seperti apa? Kita langsung analisa. Oh ternyata begini nih, ternyata dia bipolar atau enggak itu bisa ketahuan. Nah, tapi kita juga bisa lihat secara metafisik. Apakah dia bipolar atau mental health-nya ini terkena gara-gara dari lahir? Memang dari lahir kan udah ada tuh bawaan kayak gitu. Genetik berarti? Genetik atau dari lahir lah kita bilang. Jadi
kita bisa ngecek dari yang tadi weton ya. Jadi dari tanggalan lahirnya dia, blueprintnya dia. Oh ternyata memang dia bisa rawan kena ke kejiwaan. Itu ada, itu bisa kelihatan. Seperti itu. Nah, cuman saya akan memberikan solusi kalau memang dia kenanya itu bipolar secara benar-benar ya. Ya, saya akan menyuruh dia untuk coba ke psikiater atau untuk ke psikolog, pakar, itu juga bisa. Atau ke hipnoterapis, tapi tergantung orang yang mau atau enggak. Kalau orang yang mau disembuhkan, yaitu kalau ke hipnoterapis akan cepat untuk disembuhkan. Berarti kalau ke Mas Zen ini istilah kata cuman diagnosis ya berarti? Diagnosis. Lebih ke situ. Nah, dan saya juga hipnoterapis juga. Oh berarti sekalian. Sekalian kalau misalnya. Tapi kalau memang dianya ini bipolarnya karena sesuatu yang memang bermasalah ya di otaknya, itu mau nggak mau harus ke psikiater, harus minum obat. Memang ada yang kayak gitu. Saya tapi penasaran dengan hipnoterapi itu sendiri deh, maksudnya. Ketika seseorang bermasalah mungkin salah satunya mungkin berarti ngerokok deh yang gampang gitu. Oke. Kita ke hipnoterapi, itu akan tahan berapa lama? Permanen. Langsung gitu? Langsung permanen. Asalkan ada kemauan dari si orang yang mau berhenti ini. Kalau dia nggak ada kemauan ya percuma. Oh gitu. Iya. Misal, aduh saya pengen banget nih untuk berhenti merokok gitu ya. Ya udah kita bisa bantu dengan cara hipnoterapi. Tapi dengan syarat dianya harus mau dulu. Kalau dia yang nggak mau ya percuma, susah. Tapi biasa kalau orang udah datang ke kita, udah pasti kan otomatis udah pasti udah niat kan. Udah niat, udah mau gitu. Yang agak susah itu misalkan istrinya bawa suaminya ke hipnoterapis. Ya, ini suami saya ini tolong berhentiin dong gitu. Rokoknya atau susah karena suaminya sendiri nggak mau kan. Iya, berarti lebih kuncinya sama ya, harus mau dulu di hipno gitu ya. Hipno ya. Nah, Mas, kita masuk ke tema kita hari ini nih. Boleh. Di luar sana lagi rame masalah kasus mutilasi pasangan di Jawa Timur gitu. Masyarakat juga heboh banget nih dengan sosok arwah penasaran pas lagi proses reka adegan gitu. Dia ngeganggu gitu. Ngeganggu. Menurut Mas Jen sendiri itu gimana? Apakah itu benar sosok tersebut atau bukan? Yang katanya pintunya digedor itu ya 3 kali itu ya. Iya. Ya jadi begini ya, kalau untuk kasus mutilasi biasanya pasti si arwah ini atau korban ini kan dia shock, dia kaget. Jadi dia tuh nggak akan nyangka hal ini akan terjadi ya. Dan masih ada traumatik yang terekam di ruangan itu, tempat yang dia terakhir dia masih hidup. Rekaman alamnya gitu maksudnya. Lebih tepatnya gitu atau gimana? Maksudnya gimana? Ya maksudnya biasanya emang di satu kasus pembunuhan di satu tempatnya itu kuat banget gitu. Oh iya, ya energinya kan kita bilang di situ ya. Karena ada memori-memori yang tersimpan di sana. Nah, kalau untuk kasus itu bisa dibilang kalau ini kan mutilasi ya. Berarti masih ada potongan anggota tubuhnya yang belum didapat nih, masih belum lengkap nih. Nah, jadi dia tuh kayak kita bilang masih mencari itu, dan ini kan masih baru. Ketika reka adegan pasti energi ini masih kuat sekali, sehingga dia butuh keadilan lah, kita bilang keadilan untuk dirinya dia. Nah, maka kan kalau nggak salah ada dari pihak kepolisian kan bilang ya katanya, ini saya lagi mau tolong jangan diganggu ya katanya. Ya justru ini kita lagi cari keadilan buat mbaknya gitu. Akhirnya kan berhenti kan di situ. Akhirnya dikasih kelancaran untuk ini tuh semua diberesin gitu. Ya jadi sebetulnya dalam sebuah tempat itu sangat menyimpan memori terekamnya itu lumayan dalam kalau menurut saya. Nah, maka banyak banget orang tuh kenapa kalau lagi mau beli rumah, lagi mau tinggal, itu harus hati-hati, harus dilihat dulu nih sejarah rumahnya apa nih. Kalau sejarah rumahnya ini kelam, wah itu bahaya. Ya ujung-ujungnya penghuninya bakal banyak kena sesuatu yang nggak bagus lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, tapi lebih ke energi ya berarti ya. Lebih ke energi ya, memang arwahnya juga masih di sana. Memang masih di sana juga. Memang masih gitu. di sana. Terus kalau masalah rumah bekas pembunuhan gitu, katanya ada yang bilang ketika rumah tersebut dalam tanda kutip berhantu ya, energinya nggak bagus gitu. Ada yang bilang harus dirobohkan dulu baru dibangun ulang, dan itu akan bikin bagus rumahnya gitu. Oh iya, betul. Jadi kalau rumah yang memang energinya nggak bagus, ada bekas pembunuhan, mungkin rumah itu dulu bekas rumah duka, rumah sakit atau gimana. Pertama memang harus dirobohkan karena kan gedung itu kan menyimpan memori banyak.
Ya tanah-tanah itu kan menyimpan ya kita bilang. Cuman tidak hanya dirobohkan tapi tanahnya juga harus dikeruk. Tanah paling atasnya itu harus dikeruk juga supaya memori yang ada di tanahnya itu juga dibuang. Jadi nggak harus diganti dengan tanah yang baru. Sampai itu tanahnya bisa ini. sampai tanahnya. Kalau mau bener-bener ya supaya aman gitu. Tapi kalau nggak mau repot ya udah pindah ke rumah baru. Rumah baru aja ya. Nah, Mas Jen, ngomongin soal kalau di kita kan percaya gitu maksudnya. Iya. Semua yang mati itu pasti kembali ke asalnya. Betul. Boleh dijelasin nggak Mas Jen? Ini kan sangat agak bertentangan ya dengan arwah gentayangan gitu. Oke. Nah, apakah arwah tersebut nggak kembali ke asal atau gimana nih? Nah, jadi begini ya. Kita pernah dengar istilah yang namanya ketika kita itu dendam itu kita nggak boleh bawa. Kita harus mengikhlaskan apapun yang terjadi di hidup kita. Oke. Nah, ketika kita mengikhlaskan, kita udah nggak ada dendam, maka kita berpindah ke alam yang lebih baik itu akan lebih cepat. Karena kita udah merelakan untuk melepaskan. Tapi jika dendamnya itu masih ada, masih banyak pikiran, masih melekat, ya kita akan melekat di tempat tersebut. Misalkan kalau ada orang yang seperti kasus pembunuhan tadi, dia masih dendam karena dia masih tahu ini kenapa saya dibunuh, kenapa saya sampai dimutasi begini. Dia masih ada banyak pertanyaan, dia nggak mengikhlaskan, sehingga dia masih terkurung di tempat tersebut untuk mencari tahu sebenarnya kenapa sih ini yang terjadi gitu. Maka dia terjebak sih sebetulnya. Bisa dibilang mereka itu terjebak. Maka ini kan kita nggak tahu ya, kalau menurut beberapa orang kan pasti bilangnya kita itu harus belajar untuk merelakan, mengikhlaskan, tidak melekat supaya kita itu maaf kata meninggalnya tuh lebih enak lah anggapnya gitu. Biar lebih tenang gitu kan. Nah, itu ada benernya sih kalau menurut saya. Jadi kalau kita kenapa nggak pindah, karena kita masih ada dendam yang belum selesai di situ. Jadi kita terjebak di tempat tersebut. Itu sih kalau yang saya bisa jelasin ya. Soalnya kan menurut kabar yang beredar ini arwah penasaran itu memang sengaja tidak kembali ke asal karena memang ada sesuatu yang belum selesai atau balas dendam bisa dibilang. Betul ya. Oh, bener begitu gitu ceritanya? Bener, karena dia masih belum merelakan. Kan kalau kita balas dendam kan berarti belum rela kan, belum ikhlas. Nah, ketika kita udah ikhlas, kita udah kayak ya udahlah. Maka ketika kita jadi manusia tuh kan selalu diajarkan apa sih? Ya udah ikhlas aja deh. Ya udahlah terima aja lah. Lebih legowo lah atau gimana jadi orang supaya kita nanti ketika kita meninggalkan dunia ini juga lebih plong, kita udah nggak membawa beban-beban lagi. Dan kita nggak terjebak di dimensi yang antara ada dan tidak itu. Lebih ke arah situ sebetulnya. Gitu ya. Tapi apakah kalau misalnya semua sudah beres nih, misalnya si arwah ini punya urusan dan semua sudah beres, itu bisa dia kembali ke asalnya, maksudnya ke jalan yang benar gitu kembalinya gitu, atau gimana? Nah, jadi kalau misalkan urusannya udah beres, semuanya udah nggak ada yang dia khawatirkan, udah merelakan atau mengikhlaskan, otomatis dia akan bisa menyeberang, otomatis dia udah akan bisa pindah ke alam yang seharusnya dia pindah. Kayak gitu. Jadi ya dengan cara banyak lah ya, kita doakan, kita memberikan pelimpahan jasa ke mereka supaya mereka ini bisa tenang, ya, supaya mereka ini bisa mengikhlaskan. Ya walau tidak bisa sekali dua kali, bahkan ada arwah yang bandel juga ada, yang dia tetap masih dendam, masih apa itu juga masih ada, masih belum bisa mengikhlaskan. Tapi ya itu merugikan diri dia sendiri sebenarnya di situ. Boleh dijelasin sedikit nggak Mas Jen? Pelimpahan jasa itu maksudnya apa? Pelimpahan jasa itu jadi gini ya. Kita tahu banyak arwah-arwah itu yang masih terjebak di dunia yang bukan dunianya mereka sebetulnya. Itu sampai ribuan tahun, ratusan tahun. Karena masih terlalu banyak dendam-dendam yang belum mereka ikhlaskan. Nah, dengan cara pelimpahan jasa, mungkin pertama itu mereka masih belum bisa punya jalan lah, belum bisa punya penerangan lah untuk pergi ke alam yang selanjutnya. Nah, dengan pelimpahan jasa ini kita berbuat kebaikan tapi atas namanya mereka. Contoh, misalkan kita tahu nih, kita punya teman lah ya, kita ambil contoh gini. Kita punya teman atau gini deh, misal di satu tempat yang kayak tadi rumah tadi ya. Orang misalnya di penghuni baru tinggal pasti kan diganggu dong. Iya. Nah, kita tahu nih namanya siapa. Kita tahu si arwahnya ini siapa. Ya udah, kita akan datang sebelum rumahnya dihuni, kita akan berbuat kebaikan dengan cara kita beramal.
kita melakukan kebaikan ya mungkin berdana atau yang lain-lain terserah, itu atas nama si arwah tersebut melakukan kebaikan. Jadi kita membantu mereka tuh untuk melakukan kebaikan sehingga mereka ini punya tabungan amal yang cukup untuk mereka tuh bisa ikhlas dan bisa pindah ke alam yang semestinya. Lebih ke arah situ. Oke. Tapi ada nggak sih proses atau ritual pengembalian arwah gentayangan gitu? Pengembalian arwah itu sebetulnya ada prosesnya. Nah biasanya kalau untuk pengembalian arwah, tidak semua arwah itu mau ujung-ujungnya kan. Tidak semua itu nggak mau. Karena dia masih ada dendam, masih ada hal-hal yang masih dia pertanyakan kenapa bisa begini begitu. Nah makanya kita bisa tahu dengan cara apa sih, kita harus bisa memberikan edukasi nih sebetulnya ke si arwah tersebut supaya mereka itu juga bisa ya udah deh akhirnya saya rela, saya lepas. Ada yang memang arwah itu bisa kita bimbing sampai dia bisa merelakan, dan karma baiknya itu udah cukup bagus, udah cukup udah cukup lah kita bilang, mereka baru bisa pindah ke alam yang semestinya. Itu juga ada yang seperti itu. Jadi ya tergantung si orangnya ini yang membimbing si arwahnya ini, apakah dia ini bisa meluluhkan hatinya dia untuk ya udah kamu ikhlas deh atau gimana gitu. Tapi kalau misalnya dianya nggak bisa ya susah kan, sama kayak orang harus dibujuk kan. Oh berarti memang bisa diajak interaksi ya, maksudnya komunikasi gitu. Bisa secara batin berarti. Secara batin ya. Dan ada fenomena-fenomena yang terjadi biasanya kalau dianya nggak mau gitu. Tapi kebanyakan sih semua mau sih. Karena mereka ini kan butuh jalan sebetulnya untuk ke arah sana. Cuma mereka terjebak aja, nggak tahu jalannya kemana gitu kan. Jadi kayak kita tuh menyeberangkan lah, anggapnya seperti itu. Gitu. Mas Zen, dari tadi nih saya penasaran sama ini nih. Apa tuh koleksi Mas Zen ya? Oh iya, ini sebagian dari koleksi saya dari tahun 2010. Apa namanya itu Mas Zen? Ini kalau kita bilang secara umum atau general ini kita bilangnya amulet ya. Jadi kalau amulet itu lebih ke arah kalau orang bilang jimat Thailand. Jimat Thailand. Jimat Thailand ya. Oke. Tapi jimat Thailand itu terbagi dua. Ada yang kita bilang yin sama yang. Kalau yin itu yang seperti yang ini nih, yang hijau ini nih. Oh, yang di karpet hijau nih. Hijau, ya. Itu yin. Jadi ibaratnya itu amulet-amulet yang terbuat atau kita bilang ini amulet barang. Yang terbuat dari unsur-unsur inilah yang agak-agak sedikit yin ya. Jadi dari unsur-unsur manusia, dari unsur-unsur ini juga kayak rambut lah apalah gitu-gitu. Oh gitu. Tapi itu sendiri maksudnya bisa dibilang koleksi atau gimana? Oh jadi ini memang dulu pertama koleksi juga untuk latihan meditasi. Jadi saya kan kalau orang bilang kalau beli ginian tuh mereka tuh suka mempekerjakan ya. Tapi kalau saya enggak. Jadi saya koleksi itu memang saya untuk menyeberangkan mereka. Salah satunya ini udah nyebrang nih, yang warna biru tuh ya, itu udah nyebrang. Nah, jadi saya cuman ya tinggal wadahnya ya kita untuk koleksi aja gitu. Tapi itu kan berarti dalam yang warna biru sebelum nyebrang itu dalamnya arwah penasaran berarti kan? Arwah perempuan, itu namanya Mayanang Non. Itu arwah perempuan, dia dari Thailand. Waktu itu ya biasanya kita suka dikasih mimpi sih kalau misalnya kita ini ya kita adopsi ya. Ya sama kayak gumantong lah anggapnya, cuman kalau ini kan arwah perempuan, kalau gumantong itu kan anak kecil. Tapi itu juga ada yang gumantong tuh, yang itu tuh yang kecil banget yang itu kecil banget tuh yang hitam ya. Kalau yang putih gumantep. Beda. Nah, tapi itu dalamnya ada isinya berarti ya? Ada isinya. Memang ada spiritnya yang berdiam di situ. Dan itu bentuknya arwah gitu? Bentuknya roh lah kita bilang arwah. Pernah ada kejadian waktu itu ibu saya pas saya kan lagi pergi ya. Terus ibu saya ini kan mungkin sensitif juga orangnya. Jadi ketika saya lagi pergi, terus tiba-tiba saya lagi mau pas pulang saya bawa ini nih, bawa yang biru nih. Awal-awal pas pulang ya, awal-awal bawa yang biru. Terus yang gak lama tiba-tiba ibu saya bilang, kemarin kamu kayak ada bawa temen nih perempuan nih. Terus gak ada, cuman saya memang bawa itu jadi ketahuan. Ya, mungkin memperlihatkan eksistensinya lah, kita bilang seperti itu. Tapi kalau untuk kayak
orang-orang indigo mungkin. Kalau ngelihat benda seperti itu, yang terlihat apa nih kira-kira? Kalau orang indigo ya, kalau orang indigo mungkin melihat kayak gini dia akan melihat sosoknya kali ya, akan melihat sosoknya dalam mata batinnya mereka. Iya, jadi ini bentuknya begini, ini bentuknya begitu. Tapi yang paling tahu ya memang yang kitanya yang mengadopsi, kitanya yang koleksi benda ini. Biasa dia akan kasih mimpi. Mimpi paling ini mimpi berarti. Mimpi, ya. Tapi kalau enggak biasa kalau kita meditasi juga kadang suka hadir gitu. Tapi kalau saya sih kebanyakan langsung dimimpiin. Dan kalau memang ada yang tertarik untuk mengoleksi seperti ini, berarti mau nggak mau harus berinteraksi itu ya, minimal lewat mimpi gitu. Ya, maksudnya kalau misalnya udah berinteraksi, misalnya mau koleksi beginian ya harus siap mental untuk nanti didatengin, untuk dikasih lihat bentukannya, untuk nanti ada interaksinya, ada fenomena-fenomena yang terjadi di rumah. Kan ini kan pasti kan taruhnya di rumah kan. Oh gitu. Iya, biasanya seperti itu. Ya akan ada lah, cuman kita harus tahu nih, karena kalau amulet itu dia ada pembuatnya ini harus yang jelas siapa. Kalau pembuatnya memang masternya ini adalah master yang namanya bagus, atau yang master yang benar-benar jago lah ya, kita bilang dalam bidangnya, ya kita ambil gitu. Tapi kalau misalnya kita yang nggak jelas masternya, itu ya bahaya, kita nggak tahu spirit apa yang diisi gitu kan. Ya kan, bahan-bahan apa yang dimasukin kan kita nggak tahu. Itu malah membahayakan buat diri kita. Di situ blessingannya. Tapi ini semua asalnya dari Thailand ya? Dari Thailand semua. Punya nggak koleksi lain selain negara Thailand tuh? Kalau saya memang kebanyakan ya sukanya di amulet sih. Jadi kebanyakan dari Thailand sih. Iya, dulu ada sih sempet ada keris Nogo Siluman. Dulu ada punya. Tapi boleh diceritain sedikit nggak kira-kira ketika Mas Jan ini punya barang seperti ini, kejadian yang paling mungkin agak mistis banget tuh seperti apa ya? Mistis banget ya, ada sih. Kayak jadi apa coba? Kita mulai dari yang itu dulu kali ya, yang biru tuh ya. Nah yang biru itu waktu itu pas pertama kali saya mau adopsi, jadinya kan kemarin teman saya nih baru pulang dari Thailand. Dia kayak ibaratnya mau nggak nih saya jualin deh, ibaratnya digantiin aja deh maharnya gitu. Maharnya berapa sekian, dia bilang. Oh ya udah. Akhirnya saya bilang nih sama ininya. Ya, pas saya pegang saya bilang, ya udah deh kasih tanda deh kalau misalnya memang berjodoh ya gitu. Ya udah. Akhirnya saya balik ke rumah. Tiba-tiba kayak saya punya anti lah, bibi saya. Tiba-tiba dari luar negeri itu datang ke rumah. Saya nggak tahu gitu kan. Dia pulang. Oh ya. Akhirnya pas udah lama gak ketemu, saya dikasih angpau tuh sama dia. Dikasih angpau. Nah lucunya angpaunya itu baru pulang tuh dari tempatnya teman saya yang ini. Baru pulang tiba-tiba dikasih angpau. Harganya itu gak lebih gak kurang dari yang harga teman saya mau minta maharnya. Jadi misalkan harganya 3.200.000 ya. Itu benar-benar isinya 3.200.000 yang saya dapat. Iya bisa berarti pas gitu kan. Jadi ya berarti memang kita bilang kita punya ininya kan udah dikasih tanda ya sama dia. Jadi ya udah mau nggak mau deh kita harus akhirnya saya ambil gitu. Akhirnya ambil. Tapi kalau yang bentukannya kayak datangnya yang serem-serem begitu nggak ada ya, maksudnya bentuk. Untungnya nggak ada. Tapi pernah juga waktu itu saya pas lagi tinggal ke luar kota waktu itu selama 5 hari lah. Dulu sebelum saya ngadopsi dia. Itu rumah tuh pasti kan berantakan dong kalau misalnya kita di rumah tuh kosong sama sekali. Biasa pasti ada debu, ada apa, pasti akan ada ya kotor lah gitu. Jadi pada saat ada dia ini, ketika saya masuk ke rumah, pas pulangnya juga tengah malam kan pesawatnya. Jadi pas udah nyampe rumah bersih semua. Jadi kayak ibaratnya memang ada yang penghuni, ada yang ngehuni. Jadi kayak ada orangnya. Tapi kalau misalnya dulu itu jadi kayak kan ada bau-bau lembab, ada bau-bau apa kan kalau rumah udah lama nggak ditinggal kan. Nggak dibuka lah udaranya ya, 1 gitu. mingguan lah kita bilang gitu. Ya akhirnya tapi pas ada dia jadi kayak rumah ya biasa aja, kayak cuma ditinggal sejam 2 jam. Nggak ada pengapnya gitu. Itu sih. Sama pernah juga iseng ketika saya matiin lampu dinyalain lagi, itu juga ada. Pas saya lagi sendiri di rumah. Nah itu resiko-resikonya ya. Itu resiko-resikonya. Kadang ada tamu yang suka ngeliat. Oh gitu. Ada juga temen, ini yang lucu ya. Jadi temen tuh waktu itu pernah, dia juga adopsi sama yang kayak beginian juga. Jadi dia lagi di suatu kafe, dia pesen minum. Udah pesen minum,
selesai, akhirnya dia pulang. Pas dia pulang kan bayar. Pas dia bayar tiba-tiba dipanggil sama kasirnya. Pas lagi dipanggil sama kasirnya dia bilang, "Kak, sorry, itu tadi temennya yang satu pesan belum bayar." Yang mana? Yang perempuan tadi yang duduk di situ nggak ada orang padahal. Jadi dia bilang ada yang itu. Akhirnya tapi memang ada itunya, ada minumannya tapi nggak diminum. Masih ada kopinya lah kita bilang, tapi nggak diminum. Jadi ikut mesen ya. Iya, tapi ikut mesen itu kan ya udahlah katanya. Iya, agak unik ya memang. Tapi boleh dijelasin nggak sih bedanya amulet, gumantong dan mainak tuh apa? Kalau gumantong itu kan dia spiritnya arwah anak kecil. Arwah anak kecil yang karena di Thailand itu kan dulu kan banyak aborsi ya, banyak orang-orang yang aborsi, jadi banyak sekali spirit-spirit atau arwah anak kecil itu yang penasaran, yang nggak keurus. Nah makanya dibuatlah oleh para master di sana gumantong supaya mereka itu bisa melimpahkan, bisa berbuat kebaikan buat yang adopsi sehingga dia bisa diseberangkan. Jadi bisa karma baiknya udah cukup, mereka bisa lahir kembali ke alam yang semestinya. Cuman banyak sekali orang yang salah kaprah, orang-orang sini. Kenapa? Mereka tuh nganggep, wah tuyul nih, suruh panggil customer apa gitu-gitu. Sebenarnya enggak, caranya itu adalah kita kayak ngadopsi anak kecil. Jadi kayak kita benar-benar tuh mendoakan mereka supaya mereka bisa cepat reinkarnasi, bisa cepat ke alamnya yang seharusnya. Nah dari kebajikan itulah kita akhirnya dikasih rezeki, kita akhirnya dilancarkan seperti itu sebetulnya. Konsepnya Konsepnya. Ya, bukan disuruh kerja gitu. Bukan disuruh kerja. Iya ngerti. Dan sekarang mainak tuh apa? Kalau mainak itu jadi amuletnya ini yang isinya seorang wanita. Ya wanita yang sekitar umurnya 15-16 ke atas lah. Itu kita sebutnya mainak. Jadi ya kita bilang tuh ya spirit atau arwah wanita lah, lebih ke arah situ. Kan pernah nontonnya ada film Thailand namanya Nang Nak. Kalau pernah tahu. Ya Nang Nak. Nang Nak. Ya. Ada film yang parodinya Pimak. Pimak yang yang dilucu-lucuin, yang di remake-nya. Itu karena memang dari situ. Karena Nang Nak itu kan spirit wanita yang ganas ya. Tapi kalau Mainak dia enggak. Karena memang sudah disucikan, memang sudah didoakan oleh master. Gitu. Bedanya itu aja sih, isinya satu anak kecil, satu perempuan yang udah agak dewasa gitu. Dan itu pasti kalau bentukannya ini kecil juga atau gimana? Kalau bentukan dari semua amulet itu ada banyak. Ada yang bentuknya patung, ada yang bentuknya kayak begini yang kecil. Kalau yang patung kan kita agak repot ya bawa-bawanya ya, kan orang kan gitu ya. Tapi kalau yang kecil gini kan gampang, tinggal taruh di pouch atau kantong tas juga bisa. Nah, gitu. Kan kalau tema kita ini tadi kita lagi ngebahas arwah penasaran. Si boneka-boneka ini kan juga bisa dibilang ada arwahnya ya. Betul. Ada nggak sih yang tiba-tiba arwah gentayangan masuk ke boneka seperti ini gitu? Oh, nggak ada. Karena boneka amulet seperti ini sudah di-seal oleh masternya. Sudah dikasih sigil ya, kita bilang, jadi kayak ada yan, kita bilangnya itu yantra, supaya mereka nggak bisa dimasukin oleh arwah lain dan mereka ini pasti akan bisa pulang ke tempatnya mereka. Jadi nggak ada istilahnya tuh yang namanya gumantongnya diculik atau gimana, nggak. Mereka udah ada benangnya, udah dibikin sama masternya seperti itu, gitu. Tapi sebenarnya manfaat sesungguhnya punya spirit doll kayak gini apa, selain kayak tadi kita berbuat kebajikan, kita dapat timbal baliknya, ada nggak sih yang lain gitu? Kalau sebetulnya ya memang kalau kita adopsi ini kan untuk latihan batin sebenarnya. Kalau saya ya, jadi untuk latihan batin bagaimana cara kita bisa berinteraksi dengan mereka, bisa menyeberangkan mereka ke alam yang lebih baik, ya kan? Jadi itu kan adalah salah satu yang buat latihan kita tuh. Kalau kita bisa menyeberangkan mereka kan berarti kita punya misi selesai gitu kan, anggapnya. Jadi sebagai spiritualis kita bisa diseberangin. Sekaligus gitu. Mengasah mungkin ya. Sekaligus mengasah. Karena gitu. Kan jadi istilahnya berbenturan nih, maksudnya kita selalu bertemu gitu sama hal-hal kayak gitu. Iya, dengan sengaja gitu mungkin. Iya, tidak sengaja. Jadi ya itulah sebetulnya digunakan untuk hal seperti itu. Gitu, bukannya kita suruh-suruh spiritnya untuk ini untuk kita, tapi memang banyak sih orang yang kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana ceritanya? Maksudnya menurut pandangan Mas Jen sendiri gitu maksudnya? Ya misalkan ada banyak nih yang kayak begini kan, nanti disuruh mainaknya ini suruh melet orang. Iya, masuk kayak maksudnya kayak gitu. Ya pertama kalau menurut saya
mungkin dia punya jodoh tuh ketemunya dengan orang yang nggak baik. Ya jadi memang ujung-ujungnya dipekerjakan. Jadi dapat dosanya double nih. Si spiritnya dapat dosa, si yang pemegangnya juga dapat dosa. Ujung-ujungan kayak gitu. Nah, tapi ya mereka akan ini sendiri lah, akan menampung karmanya mereka sendiri. Kalau menurut saya sih gitu aja. Iya, apa yang mereka lakukan ya berbalik lagi pada mereka. Gini, kalau biasanya kan kalau kayak gini kita sebut piaraan lah ya. Perlu dikasih makan gak sih? Kalau dikasih makan, kalau gumantong ya kita biasa kasih tuh seminggu sekali tuh kita kasih biskuit, permen, susu gitu-gitu untuk mereka. Tapi sebetulnya nggak kasih pun juga nggak masalah sebenarnya. Tapi kita bentuk kita menghormati mereka aja. Maksudnya kayak kita menganggap mereka tuh ya udah deh nih kita kayak kasih komplimen lah, anggapnya offering gitu untuk dia. Tapi yang lebih mereka butuhkan kan adalah timbunan ini ya, kebaikan. Supaya mereka tuh bisa cepet-cepet pindah ke alamnya mereka. Itu yang pentingnya. Itu yang pentingnya gitu. Tapi kan kalau di film-film gitu, kebanyakan spirit doll tuh jahat misalnya kayak gitu. Contohnya kayak Chucky atau Annabelle gitu. Nah, masih ada rencana nggak koleksi yang kayak gitu? Dan itu bener ada atau gimana gitu? Jadi begini ya, saya kalau spirit doll itu kan beda ya konsepnya dengan gumantong sebenarnya. Jadi kalau orang suka bilang spirit doll itu gumantong, sebenarnya beda banget. Kalau gumantong itu ada cara upacaranya untuk kita sebelum adopsi. Jadi sudah disucikan, sudah dimurnikan dulu oleh master. Ya masternya itu bisa berupa paranormal Thailand atau mungkin bante hutan, itu juga salah satu master yang bisa membuat. Jadi kayak dijinakin dulu nih spiritnya, baru mereka bisa kayak memberikan ke orang yang mau adopsi. Kalau ninya belum jinak, ya gimana kita ketemu orangnya yang nggak bisa menjinakkan gimana? Kan bahaya buat hidupnya itu. Dan banyak sekarang itu yang master-master yang nggak jelas itu bikin, terus ya udah nanti tinggal dijual gitu kan. Nah, banyak orang yang beli tiba-tiba kok hidupnya makin aneh, makin turun, makin belangsak, makin gimana. Itu karena ya spiritnya belum disucikan, belum dimurnikan, belum diselaraskan, gitu. Ada impactnya juga berarti. Ada ya? Untuk kehidupan kita, maka hati-hati dalam memilih amulet. Berarti memang kalau boleh ngobrol sedikit, di Thailand itu ada paranormal yang sudah terkenal bikin seperti itu. Banyak ada beberapa. Oke. Bikin kayak beginian. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Mas Zen buat sobat kumis di rumah mungkin tentang yang arwah penasaran yang kita bahas ini. Untuk arwah penasaran ya, sebetulnya sih kalau untuk arwah penasaran ya kita nggak perlu takut dengan arwah penasaran. Karena arwah penasaran itu adalah mereka yang membutuhkan jalan atau membutuhkan pelimpahan jasa dari kita, sehingga kita bisa membantu mereka untuk menyeberangkan mereka dengan cara mendoakan ataupun berbuat kebaikan atas nama mereka. Udah itu aja sih paling. Jadi jangan sampai salah kaprah nih. Kalau orang mempekerjakan arwah gitu ya. Nggak gitu konsepnya. Itu aja gitu sih konsepnya. Paling. Oke, baik. Demikianlah obrolan seputar misteri kita dengan Mas Zen Tarot sebagai tarot counselor. Semoga ada pelajaran dan pengetahuan yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Saya Oing Kunduriri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kumis.